Melah manggang martabak lemak nian oi. Hai, assalamualaikum. Kali ini aku akan membahas cara pengapian martabak. Kita tes panas loyang dengan percikan air. Perhatikan ya. Ini yang pas. Lebih panas sebelah sini ya. Ini pengapian yang cocok buat pemula. Yuk kita simak sama-sama. Panaskan loyang seperti biasa, jangan terburu-buru. Panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian kita ritual naik turun, aduk-aduk supaya tidak ada yang mengendap adonan itu di bawah. Tingkat konsistensi adonannya seperti ini ya. Kemudian kita tes pakai telapak tangan untuk mengetes panas loyang yang pas. Dengerin bunyinya tuangan saya nanti ya. Seperti itulah kira-kira bunyi tuangan yang pas ya untuk loyang saya yang satu ini. Karena saya pernah bilang loyang saya itu bermacam-macam. Jadi kita harus temukan sendiri chemistry sama loyang kita itu. Dia cocoknya di mana? Misalnya loyang kita itu nggak bisa terlalu panas atau loyang kita itu nggak bisa kalau nggak sampai berasap gitu. Karena loyang itu berbeda-beda karakternya teman-teman. Kita yang harus memahami loyang kita. Dia cocoknya bagaimana pengapiannya? Apakah cocok dengan misalnya nggak bersuara, atau kalau terlalu kencang mendesis bagaimana? Ada juga karena loyang itu kalau nggak mendesis kencang dia malah nggak panas. Lanjut, setelah adonan naik terbentuk lingkarannya meningkat itu sekitar 1 cm dari pinggir loyang, itu kita sudah boleh turunkan api kompor supaya seratnya nggak besar-besar teman-teman. Turunkan ke api sedang. Teman-teman, kontrolnya ada di telinga martabak itu ya. Kalau sampai sudah kecoklatan, kita wajib turun api. Kemudian setelah bubble-nya terbentuk semua itu teman-teman ya, perhatikan sampai ke tengah, itu kita sudah boleh tutup. Tapi kalau seandainya bubble belum kebuka semua, belum terbentuk semua, tapi pinggiran sudah coklat banget, kita wajib tutup ya teman, tapi tutupnya jangan rapat. Sedangkan ini saya tutup rapat. Kenapa? Karena bubble-nya sudah terbentuk semua sampai ke tengah-tengah, tinggal nunggu pecah aja. Nah, kita tutup rapat. Kita tutup rapat, kemudian api turunkan ke standby. Standby itu adalah paling kecil dari kompor, putaran kompor ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Pengapian itu harus fleksibel, jadi sesuai dengan adonan yang sedang kita masak ini. Jadi bisa berubah-ubah ketika di lapangan itu, karena nggak sama. Misalnya kita pas nuang itu kita kurang konsentrasi sehingga loyangnya itu kurang panas, atau bisa juga kurang konsentrasi loyangnya kepanasan. Nah, jadi harus tindakan yang diambil juga berbeda teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira api standby-nya saya. Udah kelihatan ya teman-teman. Standby itu seperti ini ya. Nah, gitu standby. Full, kenapa? Karena bubble-nya sudah terbentuk semua, tinggal nunggu pecah aja. Mari kita lanjutkan teman-teman. Martabak ini aku panggang dengan tanpa taburan gula atau SKM ataupun madu ya teman-teman. Itu selera aja sih menurut saya. Sebenarnya kan di adonan juga udah manis, udah ada bahan yang mengandung asam ya. Jadi basa dari soda kue ketemu sama asam nanti akan membantu pecahnya bubble-bubble itu. Ini langsung ditutup seperti penjelasan saya tadi ya teman-teman. Setelah menutup rapat ini, aku api kompornya di standby ya. Jadi api paling kecil teman-teman. Ini jadi nunggu tinggal pecah bubble-nya dan matang merata baru kita angkat. Jadi kalau kita nggak buru-buru nggak apa-apa sih, nggak usah mempercepat masa panggang. Mungkin sekitar 5 sampai dengan 7 menit ya teman-teman. Kompor saya nggak merata. Tereng, siap diangkat. Oke, bismillah. Sudah matang semua kan?
Tuh, kebentuk. Gimana teman-teman? Kalian tertarik untuk mencoba pengapian seperti ini? Ini paling mudah banget untuk pemula ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar postingan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Melah makan martabak, lemak nian oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.